Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Baiklah, saudara-saudara jemaat Gemim Yudea PAL 2 yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan mulai ibadah kolom 4 Gemim Yudea PAL 2 pada hari ini Selasa tanggal 28 September 2021 bertempat di rumah keluarga Tumbol Mongilala. Yang akan menjadi kadim pada malam hari ini yaitu Ibu Pendeta Rimawanti Desi Silvana Wawointana STH, keluarga Darain Wawointana, dan sebagai diketahui Ibu Rimawanti ini adalah pendeta Jemaat Gemim Yudea PAL 2 yang baru serah terima pada tanggal 19 September 2021 barusan. Dan sambil pendeta akan mempersiapkan diri, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan benar berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang memohon, mengucap syukur, banyak terima kasih kepadamu karena Engkau telah melindungi kami sepanjang hari ini. Dan saat ini kami terkumpul di rumah keluarga Tumbol Mongilala berkaitan dengan ibadah kolom 4 Jemaat Gemim Yudea PAL 2. Kami berdoa khusus buat Kadin Ibu Pendeta Rimawanti yang akan menjadi saluran berkat buat kita. Biar Engkau memberi Roh Kudus, hikmat daripadamu saja, agar supaya sebentar Ibu Pendeta boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, mulai dari awal sampai akhir dengan penyertaan-Mu saja. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Ibadah kita di malam hari ini akan dimulai. Mari sekali lagi kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang lekas, berilah musikmu bergab, angkatlah puji-pujian. Mari kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah kolom 4 Jemaat Gemim Yudea PAL 2 di tengah-tengah persekutuan keluarga Tumbol Mongilala saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk. Kita memuji Tuhan, agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direnggut ketika pun berdamailah, karena kasih-Nya agung
dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, inilah kami umat-Mu yang Engkau hadirkan untuk menyatakan cinta dan kasih-Mu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Walaupun Tuhan kami tahu bahwa sampai saat ini kami seringkali tidaklah mampu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami jalani dalam kehidupan kami. Walaupun sebenarnya Tuhan sangat mengasihi kami dengan kasih yang tak pernah pudar, dengan kasih yang benar-benar selalu melingkupi suka duka kehidupan yang kami alami. Namun ya Tuhan, seringkali Engkau dapati kami tidak taat dan setia untuk melakukan titah-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga tak jarang ketika kami mengalami berbagai pergumulan, berbagai persoalan dan tantangan dalam kehidupan kami bersungut-sungut dan tidak mengucap syukur. Kami menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, tetapi juga sering menyalahkan Engkau. Kami juga seringkali tidak setia untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, orang tua pun anak-anak. Terkadang kasih dan cinta-Mu Tuhan pudar oleh karena keegoisan dan keangkuhan diri kami masing-masing. Sehingga tak jarang kehidupan keluarga kami tidaklah mencerminkan kehidupan yang diberkati, dikuduskan dengan kasih Tuhan. Bahkan terkadang juga kami lalai untuk melakukan pekerjaan kami yang telah Tuhan percayakan untuk kami buat. Karena kemalasan, oleh karena juga kami mementingkan kepentingan hal-hal yang harus kami kerjakan daripada kami memikirkan pekerjaan yang telah Tuhan percayakan untuk kami buat. Bapa Sorgawi, walaupun ada bentuk banyak dosa yang telah kami perbuat dalam kehidupan kami yang mungkin bagi kami tersembunyi di hadapan sesama kami manusia, tetapi Tuhan kami sadar bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Segala bentuk-bentuk kesalahan, pelanggaran, dosa yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kami memohon kepadamu ya Bapa, ampunilah kami dan kasihanilah kami orang-orang yang berdosa. Bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu dan ingatkanlah kami selalu untuk terus. Mari kita sambut pengakuan dosa kita dengan memuji Tuhan. Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya, Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Semua kami yang ada di tempat ini bersama dengan keluarga Tumbol Mengilala, tetapi kami juga
sebagai jemaat kolom 4 yang beribadah di rumah kami masing-masing. Saatnya bagi kami untuk melengkapi kehidupan kami dengan belajar firman bersama. Kami bermohon ya Tuhan, urapilah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapilah juga hamba-Mu ini, supaya firman Tuhan yang kami baca, dengar, dan renungkan, itu benar-benar Tuhan, boleh kami pahami, boleh kami mengerti, kami menghayatinya dalam perjalanan kehidupan kami. Firman-Mu boleh tersampaikan, supaya boleh menjadi cermin dalam kehidupan masing-masing kami. Karena itu Bapa Sorgawi, kami telah siap untuk menyambut firman-Mu dan melakukannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab kita di saat ini, di minggu yang berjalan ini, sebagai warga Gemim, kita terajak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-20, firman Tuhan berbunyi begini. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan ku berikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikian firman Tuhan. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan melakukan firman Allah Jayalah. Firman Allah Jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang telah membuat kita semua ada sampai di hari ini, bersyukur dalam keadaan sehat, kuat, diberkati untuk kita melanjutkan lagi tugas dan tanggung jawab kita hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dan sebagai warga Gemim, di sepanjang minggu yang berjalan ini kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan melalui Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kalau kita telah membaca firman Tuhan tadi, di sana menceritakan tentang percakapan atau terjadi dialog antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Dan pada waktu itu dikatakan bahwa mereka tiba di Kaisarea Filipi.
Dan Tuhan Yesus pada waktu itu bertanya kepada murid-muridnya. Ia berkata kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ini mau menggambarkan bahwa di sini Tuhan Yesus sebenarnya mau mengajak murid-muridnya yang mendengarkannya pada waktu itu untuk dia mau mencari tahu sebenarnya orang-orang banyak yang sering kali mengikuti dia pada waktu itu. Dia mau melihat apakah benar mereka yang selalu mengikut dia, yang selalu mendengarkan khotbah-khotbah dan pengajarannya, yang melihat mujizat-mujizat yang dia berikan pada waktu itu. Apakah mereka mengenal secara dekat Tuhan Yesus ataukah tidak? Dan terbukti dalam ayatnya yang ke-14, apa yang dikatakan dari firman Tuhan ini, murid-murid Tuhan Yesus menjawab pada ayatnya yang ke-14, ini memberikan satu gambaran bahwa sebenarnya orang-orang banyak yang sering mengikuti Yesus, sebenarnya mereka tidak mengenal siapa Yesus itu sendiri. Sehingga murid-murid Tuhan Yesus berkata bahwa mereka mengenal Yesus itu. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah seorang Nabi Elia, seorang nabi yang naik ke sorga, tetapi juga seorang nabi yang punya kehebatan, keberanian yang luar biasa karena dia mampu untuk melawan 450 orang Baal pada waktu itu. Dan dia juga yang membuat hati dari orang-orang Israel ini kembali percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan. Tetapi juga dikatakan ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah Yeremia karena pelayanan kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus bagi orang banyak. Sebab Yeremia terkenal dengan orang yang sangat mempedulikan orang Israel ketika mereka ada di pembuangan. Nah, dari ungkapan-ungkapan tersebut kita boleh memberikan satu gambaran bahwa apa yang diungkapkan oleh murid-murid Tuhan Yesus ini mau memberikan suatu gambaran bahwa tidak selamanya orang yang mengikut Yesus, yang mendengarkan khotbah dan pengajaran Tuhan Yesus, yang melihat mujizat Tuhan Yesus, mereka itu sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan Yesus itu sendiri. Terbukti dengan ungkapan-ungkapan murid-murid Yesus pada waktu itu. Kemudian Tuhan Yesus pun berbalik bertanya kepada murid-muridnya. Dalam ayatnya yang ke-15, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Simon Petrus di sini dia yang menjawab pertanyaan dari Yesus. Dia merupakan juru bicara dari murid-murid Yesus. Dan dia juga yang mengungkapkan bahwa engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Nah, ungkapan Mesias anak Allah yang hidup itu dikatakan di sini. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapamu yang di sorga. Jadi di sini sangat jelas pula yang diungkapkan oleh Injil Matius 11 ayat 26 sampai 27. Dia katakan di sana bahwa iman seseorang kepada Yesus akan terjadi jika Allah di dalam Yesus yang menyatakan hal itu kepadanya, bukan oleh karena kemampuan diri sendiri. Itu berarti bahwa ketika Petrus ini menjawab apa yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya,
dia mengungkapkan hal tersebut bukan karena kemampuan yang ada dalam diri seorang Petrus, tetapi itu merupakan pengakuan yang diberikan oleh Tuhan Allah bagi Petrus, sehingga dia mengungkapkan bahwa Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan yang dimaksudkan juga dengan dalam pembacaan Alkitab kita ini, bagaimana iman yang dimiliki oleh orang yang percaya, yaitu orang yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, ayatnya yang ke-18, bahwa sebuah pengakuan dari Tuhan Yesus, bahwa pada pengakuan Petrus, Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan ungkapan batu karang di sini mau menunjukkan pada pribadi Yesus yang disebut batu karang yang teguh. Bahwa di atas pengakuan iman inilah maka jemaat Tuhan, maka umat Tuhan yang akan berdiri, dan melalui juga pemberitaan para nabi rasul, maka terbukalah jalan melalui pemberitaan mereka, sehingga jalan keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristuslah yang memampukan, yang membuat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah berdasarkan keyakinan yang mereka miliki mau menunjukkan bahwa atas pengakuan Petrus inilah maka umat Tuhan berdiri di atas imannya. Dan ungkapan atau kalimat yang berkata maut tidak menguasainya, di sini mau menjelaskan, mau menunjukkan bahwa itulah juga karya keselamatan yang telah Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kita manusia, yang mau memberikan suatu gambaran bagi kita bahwa gereja Tuhan tidak akan mengalami kematian atau kebinasaan. Tidak ada kuasa apapun yang mampu untuk mematikan, yang mampu untuk membinasakan gereja Tuhan. Dan itu berarti bahwa gereja akan tetap terus hidup, akan tetap terus ada, dan tidak akan ada kuasa satupun yang ada dalam dunia ini yang dapat memusnahkan atau mematikan gereja Tuhan tersebut. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan, ayat 19 dalam pembacaan Alkitab ini, di sini mau menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus yang mempercayakan Petrus, tetapi juga kepada semua murid-murid, sebuah kehormatan yang diberi simbol mereka sebagai pemegang kunci kerajaan sorga. Artinya bahwa Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya punya otoritas, punya hak, punya kuasa untuk menentukan kehendak Tuhan yang terjadi di bumi dan yang akan terjadi di sorga. Tetapi juga dari sini kita mau melihat bahwa apa yang telah dipelajari oleh Petrus dan murid-muridnya yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus bagi murid-muridnya, itulah juga yang akan menjadi ukuran bagi Petrus dan murid-murid dari Tuhan Yesus, bagaimana mereka hendak melanjutkan misi dari Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus telah meninggalkan mereka untuk melanjutkan pelayanan yang Tuhan Yesus berikan bagi mereka. Nah, oleh karena itu, ayat 20, bagian yang terakhir, kita melihat di sini bahwa Yesus melarang murid-murid untuk memberitahukan bahwa dia adalah Mesias. Tentu orang bertanya, siapa kong Tuhan Yesus larang murid-murid Tuhan Yesus untuk memberitahukan mengapa dia adalah seorang Mesias pada waktu itu. Ini dikarenakan waktu Tuhan belum pada waktunya untuk memberitahukan kepada orang banyak bahwa dia adalah Mesias. Karena situasi dan kondisi yang dialami pada waktu itu sehubungan dengan kepemerintahan Romawi yang ada pada saat itu. Tetapi juga di sini Tuhan Yesus juga
melihat keberadaan dari murid-murid Tuhan Yesus. Dia juga tahu bagaimana murid-muridnya ini belum siap dengan konsekuensi jika mereka harus menderita karena menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Nah, dari firman Tuhan ini ada beberapa hal yang menjadi perenungan bagi kita sebagai orang percaya. Yang pertama, kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa pengakuan kita yang sesungguhnya tentang Yesus adalah tanda daripada tuntunan Tuhan Allah sendiri yang menuntun seseorang untuk datang pada pengakuan imannya kepada Tuhan. Dan orang yang mengakui imannya kepada Tuhan Yesus menandakan bahwa Tuhan Allah ada bersama-sama dengan dia. Dan orang-orang percaya yang hidup di tengah-tengah dunia ini, yang disebut sebagai eklesia, yang disebut orang percaya itu adalah gereja Tuhan. Dalam kehidupan di dunia ini pasti mengalami berbagai tantangan, pergumulan, penderitaan dalam kehidupan yang dijalani. Akan tetapi dari firman Tuhan ini kita boleh menyaksikan dengan jelas bagaimana dengan pengakuan yang diberikan oleh seorang Petrus. Dengan pengakuan itu pula yang akan menuntun setiap orang percaya untuk yakin dengan iman yang ia miliki, bahwa ketika pengakuan itu dituturkan lewat ungkapan hati kita yang paling dalam, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya penolong dalam kehidupan kita, maka pasti kita pun akan merasakan, akan menikmati bagaimana kuasa dari iman yang kita miliki tersebut untuk menyaksikan dan menikmati pertolongan yang Tuhan anugerahkan bagi orang yang mengaku imannya kepada Tuhan. Dan yang kedua, dari firman Tuhan ini kita pun boleh diingatkan bahwa ada banyak yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, supaya dengan mulut lidah kita ini ada pengakuan iman yang kita tuturkan, tetapi juga dengan kehidupan kita, kita pun akan mewujud nyatakan pengakuan iman itu menurut sikap dan perilaku hidup kita setiap hari. Sebab kita ingat ada firman Tuhan yang bilang, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Karena itu apa yang kita imani itu pula yang harus kita wujud nyatakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan yang terakhir, dari firman Tuhan ini mengajak torang semua, siapapun torang, mari torang menjadi saksi-saksi Kristus, bukan hanya lewat kata-kata, tetapi juga lewat tindakan-tindakan kita. Agar gereja, yaitu orang-orang yang percaya, dapat menjadi agen Allah untuk rencana keselamatan bagi manusia dan dunia. Sebab keselamatan adalah kunci kerajaan sorga yang mampu untuk membebaskan dan melepaskan mereka yang menderita dan yang bergumul. Sehingga sukacita sorgawi, tetapi juga kehidupan yang membawa damai sejahtera akan menjadi bagian dari orang yang terus percaya, tetapi juga yang melakukan kepercayaan imannya dalam kehidupannya setiap hari. Semoga firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua untuk tetap terus mengimani Yesus dalam hidup kita, akan tetapi juga tetap meyakini bahwa Dia juga yang akan mampu untuk melepaskan kita dari berbagai penderitaan, dan Dia juga akan terus menolong orang-orang percaya supaya dengan pengakuan iman kita juga mampu untuk mewujud menyatakan itu dalam ketaatan dan kesetiaan kita
melakukan titah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua, memberkati firman Tuhan ini. Amin. Mari kita memberi persembahan dengan syukur dan sukacita sambil kita memuji Tuhan. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga dan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami menikmati hadirat-Mu di malam hari ini, ketika kami boleh ada dalam persekutuan yang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sebagai warga jemaat Yudea Pal 2 Kolom 4 boleh bersama dengan keluarga Tumbol Mongilala dalam persekutuan malam hari ini. Baik kami, para pendeta dan keluarga yang boleh beribadah di tempat ini, tetapi kami sebagai anggota keluarga, anggota jemaat yang ada di Kolom 4 yang beribadah di rumah masing-masing, kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus Tuhan tetap terus menjangkau kehidupan kami saat ini, malam ini. Ketika firman Tuhan boleh ditaburkan malam hari ini, memberikan motivasi, memberikan support, semangat bagi kami, supaya kami akan tetap terus berimankan Engkau Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami. Sehingga dengan pengakuan iman itu pula yang akan membawa kami semua untuk setia dan taat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan rencana-Mu di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang-orang yang telah diselamatkan dengan kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa Sorgawi, kiranya persekutuan yang boleh tercipta di malam hari ini tetap terus membangun iman kami kepada Tuhan, sebab hanya hidup dekat dan melekat dengan Engkau Bapa, kami akan semakin kuat kokoh untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Yang kami tahu ada begitu banyak tantangan, pergumulan, persoalan kehidupan yang kami alami. Jika di saat ini kami sementara bergumul dengan pergumulan sakit yang dialami pribadi ataupun anggota keluarga kami, anggota jemaat yang kami layani saat ini, Bapa, kami bermohon, kiranya Engkau yang akan mendatangi mereka satu persatu. Tumpangkanlah tangan-Mu atas mereka, organ-organ tubuh mereka yang sakit dan lemah, sehingga membuat mereka ada dalam kondisi sakit. Dengan kuasa-Mu Tuhan, Engkau sanggup untuk menyembuhkan mereka. Bahkan diberkatilah makanan, minuman, obat-obatan yang mereka pergunakan, supaya itu semua dapat menolong mereka untuk sembuh dari sakit yang mereka alami dan gumuli. Begitu juga dengan pergumulan-pergumulan lainnya yang kami hadapi. Mungkin pergumulan dalam rumah tangga, suami, istri, orang tua, anak-anak, atau juga pergumulan karena pekerjaan, atau apa saja Tuhan yang saat ini menjadi pergumulan kami pribadi dan keluarga kami. Kami serahkan semuanya Bapa, hanya ada dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk datang menjumpai kami, yang tetap terus berharap dan percaya akan pertolongan Tuhan. Bapa, kami pun berdoa di saat ini untuk semua keluarga-keluarga yang ada di Kolom 4. Biarlah Tuhan,
Engkau yang akan melihat keberadaan kehidupan mereka masing-masing. Pekerjaan mereka yang mereka kerjakan setiap hari diberkati oleh Tuhan. Beri mereka sehat dan kuat. Mereka tetap terus percaya dan yakin bahwa berkat Tuhan telah tersedia di balik kerja keras yang mereka lakukan setiap hari. Apalagi mereka yang harus bekerja berusaha di luar rumah, mereka akan tetap terus mempraktekkan atau mendisiplinkan diri, tetap melakukan protokol kesehatan. Karena masa pandemi COVID-19 masih menjadi bagian dalam hidup kami. Dan kami yakin ya Tuhan, ketika kami harus bekerja di luar rumah, kami selalu meminta pertolongan Tuhan, penjagaan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan sementara menolong kami. Sehingga sampai saat ini Tuhan, kami boleh tetap sehat kuat, kami boleh terhindarkan dari terjangkitnya virus corona yang sampai saat ini masih ada. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-hambamu, pelayan khusus yang ada di kolom 4. Tuhan yang akan memberkati Bapak Penatua Pris Hombokau dan keluarga, memberkati Syamas Jeffrey, Bapak Jeffrey Dela Rue dan keluarga. Kasih sayang Tuhan kiranya melingkupi kedua hamba-Mu ini untuk melakukan tanggung jawab mereka. Bahkan UPK Bipra yang ada di kolom 4 diberkati terus oleh Tuhan. Bahkan juga di tengah-tengah jemaat kolom 4 ada Ibu Penatua Yunita Mungilala sebagai Penatua Wanita Kom Ibu Jemaat Gemim Yudea Pal 2. Memberkati mereka Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu yang di dalamnya juga ada keluarga pendeta yang Tuhan pakai untuk melaksanakan pekerjaan tanggung jawab di tengah-tengah jemaat ini. Kasih sayang Tuhan pun kiranya melingkupi semua hamba-hamba-Mu dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan yang ada di kolom 4. Buatlah segala sesuatu yang mereka rencanakan itu berhasil, agar nama Tuhan yang tetap terus dipuji dan dimuliakan. Pekerjaan-pekerjaan mereka pun dengan keluarga-keluarga masing-masing diberkati juga oleh Tuhan. Dan Tuhan juga yang tetap terus melihat mereka, yang dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat dapat melayani Engkau Tuhan di tengah-tengah persekutuan jemaat kolom 4. Dan mereka selanjutnya, mereka tetap terus merasakan dan menikmati bagaimana cinta kasih Tuhan tetap menjadi bagian dalam kehidupan yang mereka jalani. Kehidupan keluarga hamba-Mu di tempat ini terus ada dalam keberkatan Tuhan. Ya Bapa Sorgawi, persembahan yang akan kami kumpulkan diberkati Tuhan, supaya dapat terus dipakai untuk dapat menopang tugas tanggung jawab kepelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat ini. Kami percaya berkat-berkat Tuhan tetap terus disediakan Tuhan bagi kami yang terus bekerja dan berkarya di hadapan Tuhan. Ini kami ya Tuhan, umat-Mu yang datang berdoa, bermohon dan bersyukur kepadamu. Kami bawa doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami semua untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami. Beri kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang benar dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, kita akan tutup ibadah ini dengan pujian. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena
Tuhan. Sukacita dan damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara-saudara kini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat yang diberkati Tuhan, kita tetap berdiri, kita akan doa tutup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami mengucap syukur banyak terima kasih atas campur tangan-Mu sajalah, sehingga ibadah kolom 4 Jemaat Gemim Yudea Padua di rumah keluarga Tumbol Mengilala pada saat ini boleh berjalan dengan baik. Lebih khusus kami mau berdoa untuk Kadin, Ibu Pendeta Rimawanti, yang boleh menjadi saluran berkat bagi kami. Biarlah Ibu Pendeta Rima dimanapun pergi dan berada, baik secara pribadi sebagai hamba Tuhan maupun sebagai ibu rumah tangga, biar Engkau mau berkati, agar supaya dimanapun Ibu Rima pergi dan berada, Tuhan menyertainya. Bapa di surga, kami mau berdoa khusus buat keluarga Tumbol Mengilala di sini, lebih khusus Bapak James Tumbol sebagai kepala keluarga yang saat ini berada di luar daerah karena tugas. Biar Engkau mau tolong, berikan sehat-sehat agar supaya boleh selesai tugas, boleh kembali lagi bertemu dengan keluarga di tempat ini. Bapa di surga, sebentar kami akan dilayani dengan santap kasih dari keluarga. Engkau mau berkati supaya dapat menguatkan tubuh jiwa kami yang lemah. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan dulu. Jemaat yang diberkati Tuhan, ibadah kita telah selesai. Atas nama pelayan khusus dan anggota jemaat kolom 4 mengucapkan terima kasih banyak kepada Kadin kita, Ibu Pendeta Rimawanti, yang boleh menjadi saluran berkat bagi kami. Dan ini merupakan pelayanan perdana Ibu Pendeta Rima di Jemaat Yudea kolom 4. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan juga terima kasih atas kehadiran Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat sekaligus keluarga Warus Milat yang terhormat Bapak Kapten Yori dan Ibu Pendeta Jacqueline, juga keluarga Sumblang Karundeng, Bapak Pendeta Altobeli dan Ibu Meita serta anak-anak Aquila dan Asarel, ya. Juga ada keluarga Delaru Rotin Sulu, Bapak Syekh Mas Jeffrey Delaru dan keluarga Pomokau Pangemanan. Ada Bapak Penatua Kris Pomokau dan Enci Rita Pomokau Pangemanan. Terima kasih banyak. Dan diinformasikan kepada kita sekalian, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 ada ibadah dalam rangka HUT Gemim bersinode. Jadi ibadah subuh ya, jam 6 pagi. Jadi diundang kepada jemaat sekalian yang mau beribadah di gereja silakan, tapi yang tidak ke gereja boleh ikut melalui live streaming Facebook Gemim Yudea. Jadi demikian informasi dan terima kasih. Selanjutnya kami undang keluarga untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada Ibu Penatua Yunita Tumbol Mengilala. Disilakan. Terima kasih, Shalom. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, karena atas berkat-Nya sehingga kita dipertemukan lagi beribadah bersama di rumah kami. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Rima yang
sudah rela untuk datang beribadah bersama kami. Diucapkan terima kasih Bu untuk